Sekarang kita akan bahas tentang wajibnya taslim ini. Ini penting dalam kita beragama, kewajiban kita kalau sudah datang dalil dari Quran dan Sunnah, sami'na wa ata'na. Ini paling penting. Ini yang membawa manusia selamat dunia akhirat. Ketika mereka menimbang-nimbang dengan pikirannya, dengan akalnya, dengan ra'yunya, dengan perasaannya, ini sesat. Akan menolak dalil. Makanya kewajiban kita begitu datang dalil, sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka begitu datang dalil, terima, sami'na wa ata'na, selamat. Untuk melihat dalil-dalilnya di halaman 57 dan seterusnya. Dikatakan oleh Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri rahimahullah yang wafat tahun 124 Hijriah. Beliau mengatakan, minallahi ar-risalah wa 'ala rasuli al-balaghu wa 'alaina taslim. Allah yang menganugerahkan risalah, mengutus para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kewajiban rasul adalah menyampaikan risalah dan kewajiban kita adalah tunduk dan taat. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Tauhid di Sahih Imam Bukhari. Perkataan Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Jadi kewajiban seorang muslim dan muslimah tunduk dan taslim secara sempurna. Tunduk kepada perintah beliau SAW, menerima berita yang datang dari beliau SAW dengan penerimaan yang penuh dengan pembenaran. Tidak boleh menentang apa yang datang dari Allah dan Rasulnya SAW dengan perkataan yang batil atau hal-hal yang syubhat atau ragu-ragu. Tidak boleh juga dipertentangkan dengan perkataan seorang pun dari manusia. Jadi Allah berfirman, "Man yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha." Barang siapa mentaati Rasul, maka sungguhnya ia telah mentaati Allah. Barang siapa berpaling dari ketaatan, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara atas mereka. Kemudian juga Allah berfirman di dalam surah An-Nur ayat 51. Untuk melihat di halaman 59, Allah berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi yahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Hanya ucapan seorang mukmin apabila mereka diajak kepada Allah Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, maka mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Dan mereka itulah orang yang beruntung. Dengar dan taat. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 36, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidak patut bagi laki-laki, tidak pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menentukan suatu ketetapan, tidak boleh bagi mereka ada pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi Allah yang mengatakan kalau orang sudah menentang Allah dan Rasulnya, maka pasti sesat sudah, pasti sesat. Jadi kewajiban dia kalau Allah dan Rasul sudah putuskan satu perkara, dia mengatakan sami'na wa ata'na, taslim. Dan juga nggak boleh dipertentangkan lagi antara satu dengan yang lainnya. Kita wajib taslim. Makanya dijelaskan oleh Imam At-Tahawi, Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitabnya Syarah Aqidah Tahawiyah. Kata beliau, la tathbutu qadamul Islam illa ala dhahri taslim wal istislam. Jadi tidak akan tegak sendi-sendi atau tonggak-tonggak agama Islam ini kecuali ditegakkan di atas ketundukan dan kepasrahan kepada Allah. Gak akan tegak agama Islam kecuali mereka umat ini tunduk dan pasrah. Nanti antum bisa lihat dalam Aqidah Tahawiyah, Syarah Aqidah Tahawiyah. Gak ada di buku ini, gak ada Syarah Aqidah ini. Yang ada yaitu saya muat perkataan Imam Tahawi di sini, yaitu barang siapa yang mencoba mempelajari ilmu yang terlarang,
tidak puas pemahamannya untuk pasrah kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka ilmu yang dipelajarinya itu akan tertutup. Maka ilmu yang dipelajari itu akan menutup jalan baginya dari kemurnian tauhid, kejernihan ilmu pengetahuan dan keimanan yang benar. Ini dalam syarah akidah tahawiyah. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, ini tentang taslim ini penting karena banyaknya orang sesat, mereka menimbang-nimbang datangnya ayat atau membantah, atau mereka mempertentangkan antara satu dengan yang lainnya. Itu ya di poin ke-6 ini. Masuk kita poin ke-6. Jadi mereka mempertentangkan antara akal dengan dalil. Itu mereka sesat. Makanya di poin ke-6 saya tegaskan di sini. Yaitu dalil akli. Itu dalil akal yang benar sesuai dengan dalil naqli. Naqli itu dalil yang sahih dari Quran dan Sunnah, itu naqliyah. Atau dalil naqliyah atau sam'iyah dari Quran dan Sunnah. Adapun dalil akal, dalil akli, itu semata-mata akal. Dalil akli, akal yang benar akan sesuai dengan dalil naqli, nas yang sahih. Sesuatu yang qat'i, yang pasti dari kedua dalil tersebut tidak akan bertentangan selamanya. Apabila sepertinya ada pertentangan di antara keduanya, maka dalil naqli, ayat ataupun hadis harus didahulukan. Maksudnya, untuk melihat penjelasannya di bawahnya itu, maksudnya Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih selama-lamanya tidak akan bertentangan dengan akal yang waras. Kalaupun seolah-olah seperti bertentangan, maka yang harus didahulukan adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah adalah ma'sum, sedangkan akal tidak ma'sum. Al-Quran dan Sunnah tetap, sedangkan akal berubah-ubah. Al-Quran dan Sunnah mutlak, sedangkan akal manusia terbatas. Akal manusia mempunyai keterbatasan. Akal wajib tunduk kepada wahyu, wajib tunduk kepada Quran dan Sunnah. Ini saya bawakan poin ini karena awal kesesatannya Jahmiyah akal, Qadariyah akal, Mu'tazilah akal, Asy'ariyah juga sama. Mendahulukan akal di atas dalil. Mereka sesat dengan sebab itu. Mestinya wahyu yang lebih tinggi daripada akal. Wahyu, dalil naqliyah itu lebih tinggi daripada akal. Akal wajib tunduk. Bukan berarti agama Islam mematikan akal, tidak. Tapi akal terbatas ruangnya. Seperti tentang Allah, akal nggak mampu. Tentang ruh, akal juga nggak mampu. Tentang takdir, akal nggak mampu. Wajib taslim. Masih banyak lagi yang akal juga nggak mampu. Makanya Nabi bersabda SAW, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Fikirkan tentang makhluk Allah, fikirkan tentang makhluk Allah, jangan fikir tentang Allah. Nggak akan mampu akal ini, nggak akan mampu. Nah, ketika akal mulai berbicara tentang Allah tanpa dalil, nah ini dikatakan mereka ahlul kalam, mutakallimin. Berbicara tentang Allah dengan akalnya, sesat mereka, sesat. Makanya kalau kita lihat orang-orang filsafat ini orang-orang yang bingung mereka. Orang yang bingung. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah nulis kitab namanya Dar'u Ta'arul Aql wan Naql. 10 jilid, 11 jilid dengan fihrisnya. Dar'u Ta'arul Aql wan Naql. Pertentangan atau menolak adanya pertentangan antara akal dengan naql. Karena nggak akan bertentangan. Mereka yang mulai pada hakikatnya tidak ada dalil dari Quran dan Sunnah yang sahih bertentangan dengan akal manusia, tidak ada selama-lamanya, tidak ada. Cuma mereka dengan kata mereka orang pintar, hakikatnya orang bodoh. Orang bodoh. Mereka mengatakan seolah-olah akal ini pokok kata mereka dari segala-galanya.
seandainya bertentangan akal dengan wahyu, kata mereka, umpamanya ditolak dua-duanya, ini mustahil. Atau diterima dua-duanya juga mustahil. Atau diterima dari nakal, mustahil juga. Kata-kata mereka, nakal nggak bisa. Karena sumbernya bisa kita pahami nakal itu dengan akal. Berarti akal diterima. Itu awal disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam buku ini, Dar'u Tarul Aqal wan Naqal. Pertama kali ini, di awal-awal disebutkan oleh Syekhul Islam. Pernyataan tokohnya dari imam mazhab Asy'ariyah. Dari firqah Asy'ariyah. Ini Imam Fakhrul Razi. Imam Fakhrul Razi. Di awal dia seperti itu. Jadi Imam Fakhrul Razi ini dia bingung. Nanti saya akan bacakan bagaimana bingungnya dia. Terakhir dia taubat. Dan ini banyak, bukan hanya dia. Al-Ghazali. Banyak lagi, puluhan sudah. Yang mereka ini bingung. Jadi kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, Abu Abdullah Fakhruddin Muhammad bin Amr Al-Hasan bin Al-Husain Ar-Razi, yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat tahun 606 Hijriah. Ini min a'immatil Asy'ariyah. Ini kitab Dar'u Ta'arul Aqal wan Naqal ditahqiq oleh Dr. Muhammad Rashad Salim. Ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini tahqiq oleh Dr. Muhammad Rashad Salim. Disebutkan bahwa Ar-Razi ini dia imam dari madhab atau dari firqah Asy'ariyah. Kata Imam Ar-Razi mengatakan, idza ta'aradil adillatu sam'iyyah wal aqliyah aw as-sam' wal aql aw an-naql wal aql aw adh-dhawahir an-naqliyah wal qawati al-aqliyah aw nahwi dhalik min al-ibarat fa imma yajma'a bainahuma wa huwa muhal li'annahu jama'a baina an-naqidaini wa imma yuradda jami'an wa imma yuqaddam as-sam' wa huwa muhal li'anna al-aqla aslun naql. Perhatikan di sini. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, kata beliau, apabila bertentangan dalil-dalil sam'iyah, dalil wahyu, Quran dan Sunnah, wal aqliyah, dalil akal, atau istilahnya sama dan akal, atau nakal dan akal, atau zahirnya dari nakli dan juga dalil akli, atau yang lainnya dari ibarat-ibarat yang lain. Yang pertama, dikumpulkan dua-duanya. Muhal, mustahil dikumpulkan, kata dia. Karena mengumpulkan dua yang bertentangan. Wa imma yuradda jami'an, atau ditolak semuanya. Wa imma yang ketiga didahulukan as-sama', yaitu wahyu. Ini kata Ar-Razi, wa imma yuqaddam as-sama' wa muhal. Mustahil, kata dia. Li'anal aqla, karena akal aslun naql, asalnya naql. Jadi ini falau qaddamnahu alayka nadzalika qadhan fil aql alladhi huwa aslun naql. Kalau seandainya kita dahulukan wahyu, maka ini celaan untuk akal. Padahal akal itu merupakan sumbernya naql. Ini pendapat, bingung sudah ini. Jadi Fakhrul Razi ini bingung. Syekhul Islam menjelaskan bahwa ini pada hakikatnya mereka ini orang-orang yang bingung. Akal ini jadi pijakan mereka. Orang-orang filsafat itu pijakannya akal. Dan kalau antum lihat pokok dari sumber bid'ah dan perpecahan manusia akal. Pertama kali. Akal. Sumber bid'ah akal. Maka saya jelaskan di sini. Nanti ada penjelasan tentang akal, bukan berarti Islam mematikan akal, tidak. Tidak. Imam Fakhruddin Ar-Razi ini di akhir hayatnya dia taubat karena bingung dia. Yang selamat itu ngikuti salaf sudah. Quran wa sunnah al-fahmi salaf. Saya bacakan
tentang akhir kehidupannya dia. Jadi dia mengatakan di akhir hayatnya itu bahwa dia kembali kepada mazhab salaf karena bingung dia. Imam Fakhruddin Ar-Razi. Jadi kita harus lihat tokoh-tokoh ini pada hakikatnya mereka sendiri bingung di akhir hayatnya. Jadi kata Imam Fakhruddin Ar-Razi yang wafat tahun 606 Hijriah, dia menyesal di akhir hayatnya. Ini tokoh dari firqah Asy'ariyah. Dia mempelajari ilmu kalam dan filsafat. Beliau berkata, "Nihayatu iqdamil uqulu iqalu wa aqtaru sa'il alamina dhalalu wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina wa ghayatu dunyana adhan wa wabalu wa lam nastafid min bahthina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu." Akibat dari keberanian atau kelancangan akal adalah akal menjadi terbelenggu. Lancangnya akal jadi terbelenggu. Kebanyakan usaha manusia adalah kesesatan. Ruh-ruh kami dalam keterasingan dari jasad kami. Akhir dunia kami adalah sakit, batinnya tersiksa. Orang-orang filsafat mutakalimin tersiksa dan kekacauan dalam berpikir. Kami tidak mendapat manfaat apa-apa dalam kajian kami seumur hidup kecuali hanya mengumpulkan konon katanya dan katanya, bukan dalil. Kemudian beliau berkata lagi, "Sungguh aku telah mengkaji metode ahli kalam dan cara pandang filsafat, maka aku melihatnya tidak dapat menyembuhkan orang sakit dan tidak pula melenyapkan dahaga. Aku mendapati metode terdekat adalah metode Quran. Aku membaca ayat yang menetapkan sifat Allah Ar-Rahman al-Arsy istawa. Allah yang Maha Pemurah bersemayam di atas arsy. Allah berfirman, "Ilaihi yas'alul kalimut thayyib wal amal saleh." Kepadanya akan naik perkataan yang baik dan amal kebajikan. Dan dia mengangkatnya. Kemudian tentang ayat yang menafikan persamaan, permisalan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Allah juga berfirman, "Wala yuhituna bi ilma." Sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmu Allah. Barang siapa yang mencoba apa yang telah aku coba, niscaya dia akan mengetahui apa yang aku ketahui. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam buku ini, Dar'u Ta'arudul Aql wan Naql, dan juga dalam Majmu' Fatawa. Juga disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya As-Sa'iq Al-Mursalah dan yang lainnya. Jadi orang-orang yang ahli filsafat, ilmu kalam, mutakallimin nyesal di akhir hayatnya mereka semua. Menyesal dan bingung. Memang kalau kita lihat pernyataan mereka ini membingungkan semuanya. Cuma sayangnya diikuti juga oleh orang-orang yang bingung, oleh para doktor, profesor, diikutin itu. Ya orang-orang bingung. Akhirnya sama-sama sesat semuanya. Na'udzubillah nasallallahu alaihi. Makanya yang harus kita belajar ini kembali kepada Quran wa sunnah al-fahmi salaf. Tunduk kita kepada dalil. Akal tetap digunakan. Makanya saya jelaskan di sini. Antum lihat di sini tentang masalah akal. Antum lihat di halaman 66. Jadi bukan berarti Islam menafikan akal, tidak. Antum lihat di halaman 66. Syariat Islam memberikan nilai dan urgensi yang amat tinggi terhadap akal manusia. Syariat Islam ini memberikan nilai dan urgensi yang amat tinggi terhadap akal manusia. Hal itu dapat dilihat pada beberapa poin berikut ini. Yang pertama, Allah hanya menyampaikan kalamnya, firmannya kepada orang yang berakal. Karena hanya mereka yang dapat memahami agama dan syariatnya. Allah berfirman dalam surah Sad ayat 29, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadzakkara ulul albab." Inilah sebuah kitab yang kami turunkan kepada kamu, penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran
orang-orang yang mempunyai pikiran. Itu yang pertama. Yang kedua, akal merupakan syarat yang harus ada dalam diri manusia untuk dapat menerima taklif, beban hukum dari Allah SWT. Hukum-hukum syariat tidak berlaku bagi mereka yang tidak menerima taklif. Di antara yang tidak menerima taklif adalah orang gila karena kehilangan akalnya. Nabi bersabda SAW, "Rufi al-qalamu an thalathatin, anin naimi hatta yastayqidha, wa anis sabi hatta yahtalima, wa anil majnuni hatta yaqila." Pena, catatan pahala dan dosa diangkat, dibebaskan dari 3 golongan. Orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia bermimpi, dan dari orang gila sampai ia kembali berakal. Sampai dia sadar. Ini sahih dari Imam Abu Daud. Yang ketiga, tentang Islam memberikan nilai dan urgensi yang tinggi kepada akal. Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang yang tidak menggunakan akalnya. Misalnya celaan Allah terhadap ahli neraka yang tidak menggunakan akalnya. Jadi orang-orang kafir, mereka menyesal. Orang-orang kafir punya akal, tapi mereka tidak menggunakan akalnya. Meskipun mereka profesor, doktor dan yang lainnya, tetapi mereka nggak gunakan akalnya. Allah berfirman, "Wa qalu law kunna nasma'u wa na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau mikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Ya, termasuk orang-orang yang mengikuti jejaknya orang-orang kafir ini. Nyesal nanti kalau dia tidak menggunakan akalnya, menolak ayat Al-Quran atau hadis Nabi dengan akalnya, dia akan mengikuti orang-orang kafir. Mereka punya akal, bukan punya akal, cuma nggak digunakan untuk memahami wahyu, tidak digunakan untuk tunduk dan taslim kepada Quran dan Sunnah. Mereka menyesal, akalnya mereka nggak gunakan. Yang keempat, penyebutan begitu banyak proses dan anjuran berfikir dalam Al-Quran, seperti tadabbur, tafakkur, ta'akul dan yang lainnya. Kalimat la'alakum tafakkarun, mudah-mudahan kalian berfikir. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Afala yatadabbarun Al-Quran, apakah kalian tidak mentadabburkan, merenungi isi kandungan Al-Quran? Ini diajak untuk berfikir. Islam mengajak orang untuk berfikir. Tapi kalau sudah datang dalil wahyu, kewajiban dia untuk tunduk. Islam juga mencela taklid yang membatasi dan melumpuhkan fungsi dan kerja akal. Jadi Islam mencela taklid yang membatasi dan melumpuhkan fungsi kerja akal. Allah berfirman, "Wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun." Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak. Kata mereka, tidak. Yaitu kami akan mengikuti apa yang kami dapati nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapatkan petunjuk. Ini surah Al-Baqarah ayat 170. Ini tentang taklid. Kita dilarang. Kita diperintahkan untuk ittiba. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ittiba adalah seorang mengikuti apa yang datang dari Rasulullah SAW. Kalau taklid itu menerima pendapat orang lain tanpa dalil, menerima pendapat tanpa dalil, itu namanya taklid. Tapi kalau menerima dengan dalil, itu namanya ittiba. Penerimaan riwayat berdasarkan diterimanya hujjah, itu namanya ittiba. Kemudian yang keenam, Islam memuji orang-orang yang menggunakan akalnya dalam memahami dan mengikuti kebenaran. Islam memuji orang-orang yang menggunakan akalnya dalam memahami dan mengikuti kebenaran. Allah berfirman, "Fabashshir 'ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab." Sebab itu sampaikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku, mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang baik diantaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang punya akal. Surah Az-Zumar ayat 17 dan 18. Jadi yang harus kita perhatikan bahwa ulama salaf, ulama Ahlussunnah, mereka senantiasa mendahulukan nakal. Apa nakal itu? Dalil wahyu Quran dan Sunnah.
atas dalil akal. Antum lihat di halaman 69. Ulama salaf, ulama ahlu sunnah senantiasa menunjukkan nakal, yaitu wahyu atas akal. Nakal adalah dalil-dalil syar'i yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan yang dimaksud dengan akal menurut Mu'tazilah adalah dalil-dalil akli yang dibuat oleh para ulama ilmu kalam dan mereka jadikan sebagai agama yang menundukkan atau mengalahkan dalil syar'i. Mendahulukan dalil nakal, ini perkataan dari pendapatnya Mu'tazilah. Mendahulukan dalil nakli atas dalil akal bukan berarti Ahlus Sunnah tidak menggunakan akal. Tetapi maksudnya adalah dalam menetapkan akidah mereka tidak menempuh cara seperti yang ditempuh oleh para ahli kalam yang menggunakan akal semata untuk memahami masalah-masalah yang sebenarnya tidak dapat dijangkau oleh akal. Dan mereka menolak dalil nakli, dalil syar'i yang bertentangan dengan akal mereka atau rasio mereka. Ini mereka tolak. Karena yang mereka sendiri yang memulai membayangkan seolah-olah ada dalil nakli yang bertentangan dengan dalil akal. Mereka yang mulai. Sehingga mereka bingung. Pada hakikat yang sebenarnya tidak ada dalil dari Quran dan Sunnah yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Nggak ada. Nggak ada Quran bertentangan dengan Quran. Nggak ada Quran yang bertentangan dengan Sunnah yang sahih. Tidak ada Al-Quran dan Sunnah yang sahih bertentangan dengan akal manusia, tidak ada selama-lamanya. Jadi yang pertama, tidak ada Quran bertentangan dengan Quran, tidak ada. Yang kedua, tidak ada Sunnah bertentangan dengan Sunnah, tidak ada. Yang ketiga, tidak ada Quran dan Sunnah yang bertentangan, tidak ada selama-lamanya. Yang keempat, tidak ada Quran dan Sunnah yang bertentangan dengan akal manusia, tidak ada selama-lamanya. Nggak ada. Nggak mungkin Allah yang menyuruh kita untuk berpikir, memahami Quran dan Sunnah akan bertentangan akal itu dengan akal. Tidak mungkin. Selama-lamanya nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah mereka yang mulai, yang memungkinkan adanya pertentangan. Mereka yang mulai, sehingga mereka bingung. Mereka yang mulai. Orang-orang ahli kalam, ahli filsafat ini. Dan tentu sudah tahu tadi penjelasan tentang Imam Ar-Razi. Tokoh min a'immatil asy'ariyah. Min a'immatil asy'ariyah dia. Termasuk tokoh Asy'ariyah. Menyesal di akhir hayatnya. Makanya mereka bingung, rata-rata mereka bingung. Dan orang kalau sudah masuk filsafat, sulit untuk keluar dari filsafat. Sulit untuk keluar. Sampai Imam Syekhul Islam membawakan sini perkataan Imam Al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi. Abu Bakar Ibnul Arabi. Abu Bakar Ibnul Arabi yang tadinya dia ikut filsafat, ilmu kalam, belajar kepada siapa? Belajar kepada Imam Al-Ghazali. Setelah itu dia keluar, sesat ini. Ilmu kalamnya sesat. Filsafatnya sesat, keluar dia. Mengikuti manhaj salaf. Dan dia punya kitab namanya Ahkamul Quran. Dia mengatakan tentang gurunya, Imam Al-Ghazali. Kata Ibnu Arabi, beliau mengatakan Syekhuna Abu Hamid dakhala fi butunil falasifa thumma arada yakhruja minhum fama qadar. Kata Imam Abu Bakar Ibn Arabi rahimahullah, kata beliau, syekhuna, guru kami Abu Hamid Al-Ghazali, dia sudah masuk ke perutnya filsafat, fi butunil falasifa thumma arada yakhruja, kemudian dia ingin keluar dari filsafat, fama qadar, enggak mampu. Orang kalau sudah masuk sulit untuk keluar. Makanya mereka bingung. Seumur hidupnya bingung. Rugi waktu. Belajar ilmu yang tidak bermanfaat. Bingung seumur hidupnya. Ya, ada yang diselamatkan oleh Allah, diberikan petunjuk seperti Ar-Razi. Ya rakyatnya taubat. Taubat. Sebagian juga taubat. Tapi yang lain bingung sudah. Sampai akhiratnya bingung. Mati dalam keadaan bingung. Na'udzubillah. Kita jangan jadi orang bingung, jangan. Ini jelas petunjuk ini. Quran dan Sunnah petunjuk. Hudan linnas, hudan lil muttaqin. Sebagai petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang takwa, pegang Quran dan Sunnah. Ikuti. Pasti selamat sudah. Ketika orang sudah tidak mengikuti Quran dan Sunnah, pasti sesat sudah.
Makanya Allah berfirman dalam surah Thaha, "Faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa mengikuti petunjukku Quran dan Sunnah ini, fala yadhill, tidak akan sesat, wa la yashqa, tidak akan celaka selama-lamanya. Makanya ini kita harus pegang Quran dan Sunnah ala fahmi salaf ini. Makanya akal itu nggak punya kemampuan apa-apa, tidak. Akalnya lemah, tapi disuruh dia untuk memahami Al-Quran, disuruh dia untuk menalar, disuruh untuk mencerna, tapi bukan untuk menolak. Karena kemampuan akal itu terbatas, kewajiban dia untuk ittiba. Maka dikatakan oleh Imam Abul Muzaffar As-Sam'ani, yang terlihat di halaman 70. Imam Abu Muzaffar As-Sam'ani rahimahullah, yang wafat tahun 489 Hijriah, ketahuilah, mazhab Ahlus Sunnah mengatakan bahwa akal tidak mewajibkan sesuatu bagi seorang dan tidak melarang sesuatu. Karena akal nggak punya kemampuan untuk menyuruh atau melarang. Serta tidak ada hak baginya untuk menghalalkan atau mengharamkan sesuatu. Sebagaimana juga tidak ada wewenang baginya untuk menilai ini baik atau buruk. Seandainya tidak datang kepada kita wahyu, maka tidak ada bagi seorang untuk suatu kewajiban agama pun, dan tidak ada pula yang namanya pahala atau dosa. Karena akal tidak tahu ini baik atau tidak baik, nggak tahu dia. Ini halal atau tidak halal, nggak tahu. Kecuali dengan bimbingan wahyu. Nggak tahu akal ini. Begitu juga bahwa perbuatan ini mendapatkan pahala, nggak bisa dengan akal. Perbuatan mendapatkan dosa, nggak bisa dengan akal. Harus dengan wahyu. Jadi secara ringkas pandangan Ahlus Sunnah tentang penggunaan akal diantaranya sebagai berikut. Syariat didahulukan atas akal, karena syariat itu maksum, sedangkan akal tidak maksum. Yang kedua, akal mempunyai kemampuan mengenal dan memahami yang bersifat global, tidak bersifat detail. Yang ketiga, apa yang benar hukum akal pasti tidak akan bertentangan dengan syariat. Yang keempat, apa yang salah dari pemikiran akal adalah apa yang bertentangan dengan syariat. Yang kelima, penentuan hukum-hukum tafsili rinci seperti wajib, haram dan seterusnya adalah hak mutlak syariat. Yang keenam, akal tidak dapat menentukan hukum tertentu atas sesuatu sebelum datangnya wahyu. Walaupun secara umum ia dapat mengenal dan memahami yang baik dan buruk, tapi rincinya tidak bisa dia mengetahui. Batasan atas pahala dan dosa ditentukan oleh syariat. Yang kedelapan, janji dan ancaman neraka sepenuhnya ditentukan oleh syariat. Yang kesembilan, tidak ada kewajiban tertentu dari Allah yang ditentukan oleh akal kita kepadanya. Karena Allah mengatakan fa'al lima yurid. Allah berbuat menurut apa yang Allah kehendaki. Kalau orang sudah menggunakan akal, filsafat atau ilmu kalam, dia mesti mewajibkan Allah wajib begini, Allah wajib begini. Yang wajib itu manusia. Gak ada kewajiban bagi Allah. Allah yang menciptakan. Allah yang menurunkan syariat untuk dilaksanakan oleh manusia. Bukan akal kemudian mewajibkan atas Allah. Ini gak punya adab kepada Allah ini. Ini kurang ajar kepada Allah. Allah gak boleh ditanya juga kenapa Allah berbuat begini, gak boleh. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah gak boleh ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Bahkan mereka akan ditanya oleh Allah. Ini nas dalil dari Al-Quran. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak akan ditanya tentang apa yang Allah perbuat, dan mereka pasti akan ditanya oleh Allah. Kemudian dalil mereka tentang masalah akal ini disebutkan ada 30 hadis yang berkaitan dengan akal yang biasa digunakan oleh mutakallimin, pengagung akal, namun semuanya palsu. Semuanya hadis palsu, nggak boleh jadikan dalil. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam silsilah hadis ad-dhaifah. Silsilah hadis ad-dhaifah ini 12 jilid. Satu jilidnya 500 hadis. Beliau tulis. Satu jilidnya beliau tulis 500 hadis tentang hadis yang dhaif dan palsu. Yang pertama dari 12 jilid itu yang beliau tulis tentang yang pertama ad-dinu wal aql, untuk membantah ini. Ini merupakan sumber kesesatan. Mengatakan bahwa agama itu akal. Wa man la dina la aqlalah. Agama la akal, barang siapa tidak mempunyai agama maka tidak memiliki akal. Hadis ini batil. Jadi Syekh Muhammad Nasrul Albani rahimahullah mengawali kitab silsilah hadis dhaifah wal mawdu'ah dengan lafaz ini. Bahkan Ibnu Qayyim
Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Al-Manal Munif fi Sahih wa Dhaif, beliau mengatakan seluruh hadis tentang akal adalah dusta. Semua hadis tentang akal. Ini penjelasan yang berkaitan dengan akal. Bab ini jadikan dalil atau sumber dalam beragama yang menyesatkan manusia. Dan saya sudah jelaskan bahwa Islam menghargai akal, memuliakan akal, cuma pada batasannya. Akal tidak maksum, sedangkan wahyu maksum. Wahyu itu tetap, sedangkan akal tidak tetap. Wahyu ini cocok untuk semua masa, semua zaman, semua manusia, sedangkan akal berubah-ubah. Akal terbatas. Akal ini terbatas. Akal nggak bisa menentukan apa yang terdahulu atau yang akan datang, nggak mampu akal. Kalau wahyu iya, karena Allah yang Maha tahu semuanya. Akal nggak mampu. Makanya akal wajib tunduk kepada dalil. Ya, sampai di sini dulu kajian kita. Ini panjang pembahasan tentang masalah ini. Makanya Syekhul Islam mengkhususkan untuk membantah ini karena ini sumber kesesatan dari firqah-firqah yang sesat, dari Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan yang lainnya. Ini mereka menggunakan akal sehingga mereka sesat. Begitu juga ini 10 jilid dibahas. Ini ditahqiq oleh Dr. Rasyad Salim, buku Syekhul Islam, dan 11 jilid dengan fihrisnya. Kemudian Ibnu Qayyim juga membantah dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah. As-Sawa'iq Al-Mursalah. Itu dibantah tentang prinsip dalam beragama itu akal dibantah. Ini akan membawa manusia kepada kesesatan. Ya, sampai sini dulu kajian kita.